Horas, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita, renungan harian pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saudara, filosofi hidup 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Batak. Karena itu orang Batak selalu berusaha memperoleh 3H itu. Hidup rasanya belum sempurna, hurang sikop, kalau belum sampai di titik 3H itu. Itu sebabnya Hugo gope masari arian nang budari lao pasikolahon geleki. Aikon marsikola sa tibo-tibona. Itap nina tolap guguki. Bekerja siang malam demi anak. Supaya anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya. Kenapa harus sekolah setinggi-tingginya? Sebab semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar peluang untuk beroleh pekerjaan yang baik atau jabatan yang tinggi. Semakin baik pekerjaan dan semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar peluang memperoleh penghasilan yang tinggi. Semakin tinggi penghasilannya, maka semakin banyak uangnya. Semakin banyak uangnya, maka ia akan beroleh hamoraon. Ia akan menjadi kaya. Salahkah menjadi kaya? Tidak. Tidak ada ayat Alkitab yang melarang orang menjadi kaya. Tetapi beberapa ayat Alkitab mengingatkan tentang bahaya kekayaan atau sisi negatif dari materi. Misalnya di Matius 19 ayat 24, Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu jugalah yang diingatkan oleh ayat renungan harian pagi hari ini. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Harta, materi adalah segala sesuatu, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu harta harus dicari dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dicari dengan cara bekerja yang benar dan jujur. Orang bisa kaya dengan cara yang salah. Misalnya korupsi, mencuri, menipu, atau dengan melakukan kejahatan. Tetapi itu bukanlah berkat. Harta haruslah berupa berkat dan harus menjadi berkat. Lalu pertanyaannya, bolehkah mencari atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Boleh. Di Matius 6 ayat 21, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mengumpulkan harta yang banyak bisa menimbulkan kecemasan. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Rasa khawatir karena hartanya banyak, khawatir ada pencuri, khawatir hilang. Lalu, saudara, untuk apa kita hidup bila senantiasa merasa cemas, bukan? Bukankah lebih baik memiliki sedikit barang yang diperoleh dengan benar, dengan jujur dan takut akan Tuhan? Meskipun sedikit. Justru lebih baik sedikit tapi damai sejahtera daripada berlimpah tapi cemas dan takut. Lebih baik sedikit tapi dinikmati dengan rasa syukur daripada banyak
tapi dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami untuk senantiasa mensyukuri segala berkat anugerah daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya dengan berkat yang kami terima, itu juga yang menjadi dorongan, memotivasi kami untuk lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau, serta dengan benar, jujur di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, dan tanggung jawab kami sehari-hari. Berkati kami dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.